Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jika kita buat perumpamaan untuk menggambarkan banyak nikmat Allah dan kita jadikan lautan sebagai sebuah tinta, lalu kita jadikan pepohonan sebagai sebuah pena, dan kita jadikan daratan yang luas sebagai alas untuk menuliskan nikmat Allah, maka niscaya ketiga hal tersebut tidak akan mampu menuliskan banyaknya nikmat Allah yang telah kita dapatkan. Hadirin sekalian yang saya hormati, tak lupa sholawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Atas kerja keras beliau, atas tumpah darah beliau, kita mampu merasakan manisnya iman dan kita mampu merasakan indahnya ajaran agama Islam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan di tanggal ke-20 Bapak Ibu sekalian, dan 11 hari lagi Ramadan akan segera meninggalkan kita dan akan berganti ke bulan Syawal. Maka dari itu mari kita sama-sama tingkatkan ibadah kita agar lebih baik sebelum mengakhiri bulan Ramadan kali ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya akan berkultum tentang memaknai agama Islam. Dari kecil alhamdulillah kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa dengan lahir dalam keadaan muslim. Orang tua kita Islam, dan sampai detik ini dan harapan kita sampai kita meninggal kita masih memeluk ajaran agama Islam Bapak Ibu sekalian. Namun jika di kemudian hari entah mungkin ada orang lain atau mungkin ada kerabat kita atau orang-orang di luar sana yang menanyakan kepada kita apa itu Islam, maka jawaban apa yang harus kita sampaikan kepada mereka? Mungkin banyak dari kita akan menjawab bahwa Islam itu adalah sebuah agama, atau mungkin Islam adalah keselamatan karena berasal dari bahasa Arab yang artinya aslama yuslimu, Islam yang artinya selamat. Dan itu tentu tidak salah. Ketika saya ditanya tentang apa itu agama Islam, saya selalu menjawab dengan jawaban Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan agama Islam diperuntukkan bagi umat manusia hingga akhir zaman nanti. Saya selalu menjawab seperti itu Bapak Ibu sekalian. Namun saya terus berpikir dan mencoba mencari tahu lebih dan lebih lagi. Apakah kita bisa memaknai Islam secara keseluruhan dengan hanya berdasarkan pengertian dari agama dan keselamatan? Setelah saya mencoba mendalami Islam lebih dalam, saya yakin jawabannya kita tidak akan bisa memaknai Islam hanya dengan pengertian agama dan keselamatan. Islam lebih luas daripada itu. Islam lebih konkret, lebih banyak membahas cakupan yang sangat luas daripada sekedar agama dan sebuah keselamatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita memaknai agama Islam secara sungguh-sungguh, secara sebenar-benarnya? Kita bisa memaknai agama Islam seperti kita memaknai iman. Al-iman huwa aqdun biqalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Sesuatu yang kita yakini dalam hati, yang kita ucapkan dengan lisan, dan jangan lupa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa memaknai Islam dalam perkara tersebut. Karena percuma kalau kita hanya memahami, habis itu kita mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, tapi kita tidak pernah bisa menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka memaknai Islam yang paling benar adalah dengan menjadikannya sebagai jalan hidup kita Bapak Ibu sekalian.
Islam adalah jalan hidup yang harus kita terapkan di kehidupan kita. Ada suatu kisah menarik dari seorang tokoh yang sangat luar biasa, yakni Muhammad Abduh, tokoh pembaharu Islam pada abad ke-18, Bapak Ibu sekalian. Beliau lahir di Mesir, beliau belajar ke berbagai negara, ke Arab, bahkan ke negara-negara Eropa. Ada kutipan menarik dari pengalaman beliau ketika pergi ke berbagai negara. Beliau berkata, "Dhahabtu ila bilad al-ghurbi, ra'aitu al-Islam wa lam ara al-muslimin, wa dhahabtu ila bilad al-Arabi, ra'aitu al-muslimin wa lam ara al-Islam." Yang artinya, saya pergi ke negara barat, yakni Eropa. Saya tidak melihat orang muslim di sana, tapi saya melihat Islam. Lalu saya pergi ke Arab, ke Jazirah Arab. Saya melihat Islam, saya melihat banyak orang muslim di sana, tapi saya tidak melihat Islam di sana. Sungguh perkataan yang sangat menampar bagi diri saya ketika orang Islam tidak mampu menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun malahan ajaran-ajaran Islam sering diterapkan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam, bahkan mungkin dia tidak mengenal Islam sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan buruknya hal ini itu masih terjadi sampai detik ini. Jika Bapak Ibu sekalian itu pernah membaca, ada beberapa orang itu berpendapat bahwasanya negara Islam itu bukan Arab, bukan Suriah, bukan Iran, bukan Indonesia, tapi apa Bapak Ibu? Selandia Baru. Betul, Selandia Baru. Negara yang muslimnya di sana minoritas, tapi dinobatkan sebagai negara Islam. Lalu kalau Bapak Ibu sekalian tahu, provinsi yang paling cocok untuk disebut provinsi yang paling Islam bukanlah provinsi Aceh Darussalam, tapi apa? Tapi Bali. Kenapa Selandia Baru dan Bali bisa disebut sebagai tempat yang paling Islami dibanding negara-negara Islam yang lain? Memang betul, masyarakat di sana tidak menjalankan puasa, tidak sholat, mungkin tidak zakat dan tidak beriman kepada Allah. Tapi mereka menerapkan nilai-nilai yang lebih penting dari hal itu. Mereka menerapkan nilai-nilai selain dari hubungan mereka kepada Allah. Mereka menerapkan nilai hubungan mereka dengan manusia, lalu nilai Islam dalam hubungan kepada sesama manusia dan kepada lingkungan yang mereka menerapkan hal itu semua. Mereka tinggi akan sikap toleransi, habis itu peduli terhadap sesama, cinta perdamaian, menjauhi peperangan, sedikitnya tindak kriminalitas, dan yang paling penting mereka selalu menjaga kebersihan. Bukannya kita sebagai seorang muslim tulen yang asli dari lahir adalah seorang Islam, harusnya kita sama-sama malu untuk Bapak Ibu sekalian. Kita yang sejatinya Islam tapi kita tidak pernah bisa menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita hanya sholat, kita hanya puasa, atau kita hanya zakat, tapi kita lupa bahwasanya Islam itu lebih luas daripada itu. Maka dari itu, dengan memaknai Islam sebagai jalan hidup, saya berharap Bapak Ibu sekalian dan diri saya mampu sama-sama bermuhasabah diri, sama-sama belajar kepada Allah bahwasannya Islam itu lebih indah dari apa yang saya kita lakukan setiap hari. Dan ketika kita mampu memaknai Islam sebagai jalan hidup, maka hidup kita akan sangatlah indah. Bayangkan ketika kita sholat, ketika kita bekerja, belajar, habis itu kita mungkin bermain, dengan menerapkan nilai Islam, maka kita akan mendapatkan pahala. Bukan hanya dari sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari kita sama-sama berusaha menjadikan Islam sebagai jalan hidup, agar kita sama-sama menjadi orang-orang yang memiliki karakter Islam yang kafah. Dan karakter Islam yang kafah saya akan sampaikan pada pertemuan besok pagi pada subuh. Saya rasa itu cukup sekian dari saya. Bila mana banyak salah kata, saya mohon maaf sebenar-benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.